Oh haleluya, senang sekali bisa menyapa Anda di sore hari ini. Ya tentunya bersyukur sekali orang-orang yang liburan pun tetap mencari Tuhan. Karena itulah kekuatan kita, saudara, katakan amin. Ya, kemarin saya baru tiba dari Surabaya tadi malam. Harusnya sampai jam 8 malam, tapi dipercepat. Ya, tapi untungnya saya meskipun dipercepat nggak ketinggalan pesawat ya. Dan bisa khotbah hari ini itu praise the Lord ya. Dan hari ini khotbah saya bergantian dengan Pastor Lani. Tadi sesi pertama, sesi kedua Pastor Lani yang berkhotbah. Itu judulnya yang pertama adalah bersukacitalah. Dan yang kedua judulnya adalah bahagia. Bagaimana caranya? Anda perlu dengarkan khotbah itu tadi pagi. Banyak orang dilawat Tuhan, banyak orang mengalami sesuatu. Ya Anda perlu dengarkan khotbah itu lewat YouTube-nya GMS Bali. Ya dan tadi sore saya khotbah dari judul pencobaan biasa, Tuhan yang luar biasa. Ya cara pandang kita akan mempengaruhi kemenangan kita. Kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut kacamata kita yang terbatas, maka kita akan tidak mampu. Ketika alami masalah kita akan mudah untuk menyerah. Tadi saya bilang yang membunuh kita itu bukan masalah. Siapa bilang oleh karena masalah kita mati? Enggak. Tapi banyak orang mati itu karena bukan karena masalah, tapi karena takut akan masalah. Ada satu orang, seorang miliarder Jerman, dia menabrakkan dirinya di kereta, mati. Ketika dia mati, istrinya memberikan testimoni, kan biasa kalau orang-orang barat meninggal pasti keluarganya memberikan testimoni. Istrinya bilang begini, suami saya ini meninggal, memang dia mengalami kebangkrutan usahanya kolaps karena COVID. Ini cerita nyata. Dia bilang memang dia hilang 1 triliun. Tapi kalau ditanya apakah uangnya habis semua, enggak. Masih ada uangnya. Ada uang yang lain, triliunan yang lain. Dia masih enggak, dia bukan bankrupt, enggak bisa makan. Dia masih bisa makan. Tapi kenapa orang itu mati? Bukan karena dia enggak bisa makan, bukan. Dia membunuh dirinya sendiri. Makanya pencobaan, kalau kita mengalami tantangan ujian, Anda harus melihat dari kacamata Tuhan. Kalau kacamata Tuhan, pencobaan itu, meskipun pencobaan itu orang bilang sulit dan gak bisa, Tuhan kita paling jago untuk mengubah yang sulit menjadi tidak sulit. Yang mustahil tidak mustahil. Dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Saya nak khotbahkan itu, Anda dengarkan ada YouTube-nya di GMS Bali. Tapi saya mau khotbah dari yang terakhir adalah rahasia kemenangan kita. Siapa yang ingin menang? Ya lagu ini biar menjadi theme song saya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Bilang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh kalau ingat Tuhan itu baik ya. Tuhan itu amat sangat baik. Saya ke Thailand, saya tuh lagi jalan-jalan dengan para gembala regional dan Pastor Philip. Saya tuh lagi bawa botol ya karena mau hidup sehat seperti himbauan Gubernur Bali. Nggak boleh pakai botol plastik ya, pakai botol. Dan saya pakai botol itu. Ya, botol yang kita bawa adalah botol limited edition. Wah, luar biasa ya. Pergilah ke Thailand, ke satu mall. Dan ketika ke satu mall, bawa botol itu, ya saya isi air, ya antara suka hidup sehat atau mungkin penghematan. Enggak juga ya, saya bawa botol, diisi air juga, beli di situ. Lah, di Platinum, lagi jalan-jalan, itu kan mall kan luas sekali. Lah, ketika jalan-jalan itu, botol saya itu hilang saudara. Hilang itu saya ingatnya di toilet. Tapi biasa kalau orang kehilangan gitu mesti mikirnya, siapa yang bawa botol itu? Seingat saya yang bawa ya. Kok saya yang lupa hari itu? Saya sama Owen berdua. Akhirnya kita kembali ke hotel. Di hotel itu dengan perasaan bersalah ya kan. Ngomong sama istri ini kan gimana ya. Botol ini apalagi limited edition. Saya bilang yang botolnya hilang. Loh kok bisa hilang di mana? Itu limited edition. Waduh ada kata-kata itu lebih kepikiran lagi saya. Cemasnya tadi sudah mikir, menguatkan hati.
Saya sudah hitung-hitung botol itu harganya segini, gak apa-apa beli lagi. Tapi sampai dibilang limited edition, akhirnya balik saudara. Dari hotel keluar ke Platinum lagi. Tahu nggak, saya cari di Platinum itu. Di tengah-tengah orang banyak saudara. Dan Anda tahu orang Thailand kan gak bisa bahasa Inggris, sedikit sekali bisa bahasa Inggris. Saya ngajak ngomong office boy di situ, gak bisa ngomong bahasa Inggris. Dia taunya cuma macik tong gitu. Dikejar anjing itu kan macik tong, bukan ya. Ngomongnya kan gitu, sawadikap gitu ya. Diajak ngomong-ngomong bahasa Inggris gak bisa. Saya tanya, lihat botol ini gak pakai bahasa Inggris? Oh, no, ngomong apa gitu ya. Waduh gak bisa. Saya cari lantai 2, saya ingat tadi lantai 2, ke kamar kecil lantai 2 gak ada. Lantai 3 gak ada, lantai 4 gak ada. Sudah hampir hopeless ini. Wah cari fun, cari lost and fun. Tanya orang, lost and fun di mana? Gak bisa ngerti bahasa Inggris juga. Waduh tambah gak bisa juga. Sementara lagi mencari itu, saya tuh doa sama Tuhan, Tuhan ini kan banyak orangnya. Kalau engkau nyata Tuhan, ini doa konyol ya, konyol banget. Kalau engkau betul-betul Tuhan, temukan botol itu Tuhan. Ini konyol, jarang saya enggak pernah ngomong gitu ya, tapi ini iseng aja dalam hati saya, Tuhan. Nyatakan bahwa kalau engkau Tuhan, temukan botol itu Tuhan. Sambil ngomong gitu, sambil mikir istri saya tadi ngomong beli limited edition. Jadi, aduh harus ketemu di botolnya di mana. Tapi sementara sisi yang lain saya pikir, wah beli aja. Orang laki kan begitu, shortcut terus ya. Tapi saya bilang nih, Tuhan nyatakan kuasamu. Saya minta konyol ini. Ini banyak orang enggak ada, botol itu hilang, apalagi limited edition. Terus pasti ditemu orang dibawa pulang itu sama orangnya. Dijadikan es kacang hijau. Enggak ya. Akhirnya saya memutuskan kembali lagi ke lantai 2, cari lagi di situ. Saya lihat ada lubang di situ, wah saya lihat tempat-tempat simpan sapu, wah pasti di situ. Masuk di situ saya cari di situ. Dan akhirnya tahu, ketemu? Siapa yang bilang ketemu angkat tangan? Siapa yang bilang ketemu angkat tangan? Sudah doa loh tadi saya. Yang ragu dengan doa saya angkat tangan. Soalnya banyak yang angkat tangan soalnya, nakal ini. Saya cari, gak ketemu saudara. Gak ada botolnya. Saya cari gak ada. Di tengah-tengah cari gak ada itu. Saya memutuskan kita kembali ke hotel sama Owen. Gak tahu tiba-tiba dorongan, cari lost and fun. Tanya satu orang lagi, di mana lost and fun? Oh ada di bawah, oke ke sana. Saya bawa foto botol saya yang hilang itu. Karena anak saya foto dengan botol itu. Saya bawa foto anak saya. Saya begitu sampai saya bilang, excuse me. Saya ngomong pakai bahasa Inggris, kamu lihat botol saya enggak ini? Langsung diambilkan botol yang sudah di plastik saudara. Tujuan, this? Yes. Langsung, where is your passport? Paspor saya kasih, di fotokopi gede saudara. Botol aja, saya pikir botol aja di fotokopi, paspor saya segede itu untuk apa? Takut ada yang klaim. Ditemukan situ. Sementara saya di fotokopi paspor itu. Saya cuma ngomong dalam hati, Tuhan, Engkau nyata Tuhan. Permintaan saya konyol. Anda mau tahu cerita saya? Saya tuh ke Thailand. Dalam cerita Thailand itu ada 2 cerita. Kepingin jackfruit. Jackfruit itu nangka. Pasar Philip itu makan nangka. Saya enggak enggak. Lah, kepingin saya tuh telat. Besok baru kepingin. Sudah enggak ada jackfruitnya yang kemarin ditawarkan ke saya, enggak ada. Lah saya itu kepingin nangka saudara. Kepingin nangka itu pas the last day. Uangnya tinggal tipis lagi. Nah hari itu saya tinggal uang pokok tinggal berapa bat. Saya minta tolong ke Owen lagi, kok pas sama Owen terus ini. Saya minta beliin jackfruit. Mungkin bayangannya Owen kan gak pernah lihat angka ya. Akhirnya pulang-pulang bukan jackfruit. Yang ada adalah pineapple, nanas. Karena tahu papanya suka nanas. Jadi bayangan dia tuh gak membayangkan jackfruit itu nangka. Dibawain nanas. Loh kok nanas? Jackfruit. Ya. Tapi uangnya sudah ngepres, sudah gak ada uangnya. Kan gak lucu. Ya kan? Akhirnya sudah dipendam lah, saya mikir di Indonesia banyak jackfruit. Saya tanam di dalam kepala, jackfruit banyak di Bali. Udah pulang di Bali. Tapi gak ketemu jackfruit. Saya diundang khotbah ke Singaraja, pergi ke Singaraja, doakan pengudusan pabrik di situ. Sepanjang jalan pulang lewat Kintamani, saya ngeliat gak ada orang jualan nangka saudara.
Entah hari itu kenapa kok hilang semua orang jual nangka. Tambah kepingin nangka. Selesai semua itu. Tiba-tiba saya gak kebetulan ada orang book hotel, dia gak bisa pakai. Saya sudah bantu dia untuk urusan supaya hotel itu bisa di-refund. Gak bisa. Saya sudah bantu minta tolong di reschedule tanggalnya segala macam. Karena saya berjuang buat teman saya ini, sayang dia sudah bayar. Tapi dia gak bisa pakai, anaknya sakit. Ya dia telepon saya, daripada ini gak bisa dipakai, kamu pakai ya. Tapi saya bilang, ngapain aku minggu ke gereja gak bisa. Minggu juga gak bisa menikmati hotel. Gak apa-apa, saya pokoknya pakai kamu sudah. Tak urusin dulu ya, supaya bisa di reschedule ya. Ya gak apa-apa diusahakan, gak bisa saudara. Sampai sudah berdoa segala macam gak bisa, memang Tuhan suruh saya tidur di hotel itu. Lah minggu itu kan saya gak bisa ke hotel itu. Malam sekali baru bisa, selesai ibadah semua malam itu baru ke hotel itu. Lah kok ajaibnya, Senin pagi breakfast di hotel bintang 5. Jarang-jarang saya lihat bintang 5 itu. Bintang 5 itu biasanya ya, buah yang ada, apa? Buah naga, buah semangka, ayo apa lagi, ayo buah apa? Pepaya, kiwi, iya betul ya. Buah apa kita? Dulu kalau main-main, buah apa? Gitu ya. Bukan bercanda ya, untuk nggak tahu semua ini tecuk ya. Buah apa lagi? Hah? Klepon? Beton? Hah? Melon, yes. Ayo buah apa lagi? Pernah lihat buah nangka enggak di hotel bintang 5? Enggak kan? Buah nangka ada di mana? Di pasar. Betul ya? Saya begitu pagi breakfast itu, saya pas jalan ke tempat buah, kaget saya. Ada buah nangka di situ. Mengawi-awi saya, Sam. Hai Sam. Hai. Saya kaget tuh kenapa ada buah ini di sini. Anda tahu sambil makan buah nangka itu, 2 biji saya ingat, saya makan buah nangka itu sambil ngomong, Tuhan itu baik ya. Bahkan hal yang paling kecil ini loh, Tuhan sediakan. Saya tuh makan nangka itu sambil terharu, sambil berkata Tuhan, kau baik, kau amat sangat baik, kau baik sekali. Saya pikir hari kedua, besoknya, Pak, ada nangka enggak menurut Anda hari kedua? Karena saya dikasih berapa malam itu ya. Pokoknya saya menikmati lupa jadi ya tanggal berapa. Dikasih 2 malam atau 3 malam, lupa saya. Hari kedua, enggak ada itu buah nangka saudara. Enggak ada, hanya di hari itu tok. Dan saya sudah enggak kepingin lagi jackfruit, sudah enggak kepingin. Cukup 2 itu aja cukup, selesai. Tapi di situ saya cuma bilang, God is so good. God is so good, Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan itu tidak cuma memberikan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita inginkan di Mazmur 37 itu loh. Apa yang diinginkan hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Yang percaya Tuhan itu baik, kasih tepuk tangan. Saya belum khotbah, masih intermezzo, tenang aja. Tapi sisa waktu 30 menit. Haleluya. Bisa dimatiin jamnya? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau Anda lihat judul Roma 8 di ayat 18, dikatakan pengharapan anak-anak Allah. Bahkan kalau saya bacakan di ayat 18 dikatakan gini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Orang kalau mengalami pergumulan, masalah, sesuatu yang menekan dalam hidupnya, pasti pertanyaannya adalah kapan ini bisa selesai. Halo, katakan ngomong-ngomong amin juga apa yang mau diaminkan ya. Ya. Kita pingin cepat selesai. Kapan ini selesai? Dalam tekanan hidup kita selalu bertanya, Tuhan kapan ini bisa selesai? Aku sudah gak tahan lagi. Roma 8 jelas katakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kapan kebaikan terjadi? Nanti waktunya Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Kalau ngomong waktunya Tuhan dalam pergumulan itu kan, pasti kan kita tanya, Tuhan ini kapan sih expirednya?
kapan sih dijawab Tuhan? Ya kan? Kapan sih saya ngalami pertolongan itu? Dan kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Ya, setiap orang pasti punya pergumulan. Tadi sore saya tanya, siapa yang punya masalah di sini? Angkat tangan. Kaget saya. Sebagian besar orang mengangkat tangan. Coba saya tes yang di malam hari. Mungkin ini malaikat semua nggak punya masalah. Siapa yang punya masalah di sini? Angkat tangannya. Oke. Ternyata sama kayak tadi sore, banyak juga. Siapa yang punya masalah, belum selesai masalahnya, angkat tangan. Sudah mulai berkurang. Berarti tadi angkat tangan tadi itu baru selesai masalahnya. Ya. Kita semua itu menunggu ayat ini terjadi. Kalau kita punya masalah, betul ya. Kita tahu sekarang, kapan, nanti setelah kita dijawab Tuhan. Kita tahu sekarang kapan, nanti setelah melihat pertolongannya. Pertanyaan saya, kalau kita belum ditolong, masihkah kita bisa percaya kepada Tuhan? Ya, saya mau mulai dengan poin-poin aja. Yang pertama, munculkan poin saya. Ini penting, perhatikan. Nanti saya jelaskan dari ini. Dalam menilai kehidupan, persoalan atau apapun, jangan melihatnya dari awal, tapi lihatlah sampai akhir. Ya. Hidup ini seperti puzzle. Kalau Anda lihat puzzle, dalam satu kotak besar belum dipasang semuanya, Anda nggak bisa lihat gambaran yang indah itu. Kemarin saya mampir ke rumah saya di Sidoarjo. Anak saya langsung bilang, "Loh, puzzle-nya meme." Gitu ya. Saya ingat puzzle itu ketika dibuat itu lama, keroyokan banyak orang sehingga puzzle itu jadi. Kalau Anda pasang satu puzzle, langsung Anda bilang, aku melihat sebuah binatang yang besar." Sampai mau bilang terongnya, hidungnya maksud saya, hidungnya panjang, telinganya lebar. Gambaran kita kan gajah, tapi nggak mungkin Anda dengan satu puzzle itu, Anda melihat itu gajah itu nggak mungkin. Ya. Banyak orang melihat sesuatu itu dari kacamata, ketika dia pertama kali ngalami sesuatu, dia langsung menilai itu. Bahwa ini kehidupan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saya kasih sebuah contoh gambaran yang paling bagus. Teman saya tadi yang saya sudah janjian, 2 orang aja, 3-nya saya nanti. Silakan maju ke depan sini, silakan. Yang sudah tak bisik-bisiki tadi, ayo sini. Ya, saya cari, kasih tepuk tangan dulu buat 2 teman kita. Coba Anda lihat ya, sebuah angle. Sekarang Anda jadi penontonnya ya. Oke. Fen, kamu orang? Kamu orang. Sorry, namamu siapa? David. Oke, nama bagus sekali ya. David, kamu siapa David? Nah, dia mobil ya. Dia mobil. Nah, ceritanya gini, coba Fen, sini Fen. Ceritanya dari sana aja. David, kamu ke sana David. Oke, berhenti di sini Fen. Oke, David di belakangnya Fendi. Jadi, Fit, kamu kan mobil kan? Kamu nanti mobilnya langsung kayak ngepot, kayak mau menghantam si siapa? Fendi. Ya, oke. Kamu begitu lihat mobil itu, ya kamu sambil nolih itu, tapi kamu lari-lari gini, kamu lari aja ya. Oke, siap. Gerakannya nggak boleh cepat-cepat ya, seolah-olah ada kayak disiknya gitu loh. Oke, 1, 2, 3, silakan mobil maju. Kamu lari. Kamu kok ngepot ke sini? Gak usah ngepot. Kamu gini aja. Pokoknya kamu gini aja. Lah, itu. Jangan gini menghindari dia, bukan. Ayo coba. Oke, mobil maju, action, yes. Dia lari, stop. Ya tetap stop di posisi masing-masing. Oke. Kalau Anda lihat di situ, apa yang Anda lihat? Dia lari kenapa? Hah? Menghindari siapa? Mobil. Ini kan cerita pertama ya. Nah, Fendi ternyata lari. Kamu lari ke saya, Fen. Bentar, tunggu dulu, Fen. Belum action, Fen. Nah, saya lagi bawa tas ceritanya. Tasnya ini. Oke, saya bawa tas ini. Kamu lari pelan-pelan, Fen. Oke, berhenti sana, Fen. Kita gini, Fen. Tidak apa-apa, lebih susah saya. Saya sudah begini, lebih susah saya. Saya mau tanya sama Anda. Bu, lama-lama jawabnya ya. Menurut Anda ini cerita kedua ini apa sih? Hah? Apa?
Kita izin dulu Ben, capek. Menurut Anda ceritanya apa nih yang kedua ini? Mau ngambil tas, jambret. Siapa yang beli jambret? Angkat tangan. Oke, 5 juta orang. Siapa yang bilang dia iseng? Angkat tangan. Nggak ada ya. Berarti cerita pertama tadi apa? Dia lari dikejar mobil. Cerita kedua kenapa? Kenapa? Dia mau ngambil tas saya. Padahal di cerita ketiga, ini cerita nyata. Ternyata di atas saya itu ada tembok yang jatuh saya. Jadi ini anggap tembok yang jatuh. Jadi kamu lari itu menyelamatkan saya, Ben. Saya lempar, Ben. Gitu. Jadi dia lari itu, dia sedang selamatkan saya. Tapi coba Anda lihat, ketika cerita pertama dalam kejadian kita, thank you ya. Kasih tepuk tangan bagi mereka. Mobilnya boleh dibawa pulang, itu gambar anak saya, mahal sekali. Kalau Anda lihat dari cerita pertama dalam hidup ini, Anda langsung set bahwa, oh itu mobil dengan kecepatan tinggi, dia mau tabrak orang itu. Tapi ketika Anda lihat cerita kedua, ternyata Anda lihat, oh ternyata bukan mobil itu yang membuat dia lari. Ternyata dia lari itu untuk ambil tas orang itu di depannya. Padahal kalau melihat cerita sebenarnya, padahal orang sudah suson ya, sudah punya pikiran negatif. Pikiran negatif bahwa ini ternyata perampok ini pencopet ini. Padahal cerita sebenarnya dia sedang selamatkan saya yang di depan, yang mau kejatuhan batu di atas. Dia mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan saya, supaya dia menyelamatkan saya, saudara. Nah dalam kehidupan kita sama. Anda kalau lihat hidup Anda dari sisi di mana Anda lihatnya cuma part dan part, Anda tidak bisa lihat cerita sesungguhnya. Ayat kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan, itu nanti. Makanya kalau menilai kehidupan tidak bisa dilihat dari sudut sisi sekarang ini. Saya baru kasih konseling suami istri. Suaminya lebih tepatnya. Saya datang diceritain dia punya masalah dan segala macam. Yang dia nggak terbuka, dia merasa istrinya begini, istrinya begitu dan segala macam. Si suaminya ini sudah saya bilang, kamu belajar sabar. Oh sudah sabar, saya ini segala macam. Aduh saya pokoknya dengerin aja, oh ya gitu-gitu. Sampai tiba-tiba saya kasih sebuah cerita. Langsung dia menangkap. Saya bilang, kamu tahu nggak, istri itu punya kebutuhan untuk dia didengarkan. Dia kalau cerita, kadang-kadang memang ceritanya bisa jadi, ceritanya itu mungkin seolah kayak menyerang kita. Ceritanya kamu nih harus begini, segala macam, menyerang kita. Tapi tak kasih tahu kebenarannya ya. Ini survei bukunya mengatakan, cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, cerita keempat, itu nggak penting. Kamu belum cerita keempat, padahal nanti yang penting itu cerita kelima. Tapi ketika kamu cerita pertama, kamu sudah kanter. Kamu marah, kamu nggak terima di situ. Nanti makanya nggak heran kamu bete, istrimu juga bete karena dia nggak sampai. Belum ngomong sekali sudah dibantah, ngomong sekali sudah dibantah. Padahal memang istri itu mungkin dia ingin mencurahkan hatinya. Pria itu dengarkan. Nanti paling penting ceritanya itu nanti di terakhir. Ya. Saya Pastor Lani adalah seorang istri yang hebat. Dia kalau ada sesuatu dengan saya, dia akan tulis aja, dia nggak perlu banyak ngomong, dia banyak tulis aja. Jadi kalau tulis nggak ada yang bantah di situ. Dia tulis aja panjang, dari situ saya baca sampai di ujung terakhir saya tahu saya yang salah, benar istri saya. Saya ngomong sama bapak itu, Pak, kalau bapak baru cerita pertama bapak langsung bikin sebuah keputusan, cerita kedua bapak bikin keputusan, terus kapan cerita sebenarnya dia bisa ceritakan tujuan akhirnya? Karena di situ dia berkata, iya saya salah selama ini. Ego saya terlalu tinggi. Saya harus dengarkan dia. Oh praise the Lord. Sama dengan Tuhan. Kalau Anda selalu curiga sama Tuhan, merasa Tuhan kok aku ngalami ini. Katanya janji Tuhan membawa aku menjadi kepala dan bukan ekor. Janjimu adalah membuat nanti aku punya berkas gandum. Kejadian 37. Aku punya berkas gandumku tegak, berkas gandum yang lain akan menyembah. Katanya engkau janji bulan dan matahari dan bintang akan bersujud. Mana janji itu? Belum janji itu terjadi, aku sudah dijual oleh saudaraku. Halo? Kalau Yusuf, dia berhenti di cerita pertama ketika dia dijual, terus dia masuk diambil sama orang Ismail itu dikatakan orang-orangnya Ismail.
Mungkin tidak ada cerita Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Bisa tangkap maksud saya? Kalau dia berhenti di part kedua ketika dia di rumah Potifar, dia sudah senang-senang di situ, tiba-tiba difitnah di situ. Mungkin kita akan dengar bahwa Yusuf itu akan menjadi pembesar di Mesir. Karena dikatakan dia marah sama Tuhan, dia kecewa. Karena dia berkata, mana janjinya? Katanya lagunya, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Ngomong tok Tuhan ini, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya, mana katanya janji Tuhan, katanya aku akan jadi kepala, katanya aku akan jadi pembesar, mana janjinya? Ini aku difitnah, bukan karena kesalahanku, tapi aku mengalami di mana aku dimasukkan di penjara. Coba, kalau Yusuf melihat hidupnya itu hanya sepenggal, dia tidak akan bisa sampai dalam tujuan. Saudara, kalau Anda mau lihat rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu, jangan lihat itu hanya sepenggal. Jangan lihat dari kacamatamu yang terbatas. Kayak tadi itu saya bilang cerita pertama, Anda langsung lihatnya terbatas terus. Kapan itu bisa terlihat cerita yang komplit itu? Ngelihatnya dari sudut angle yang lain. Ngelihatnya dari tinggi, ketinggian. Baru bisa melihat semua, oh ceritanya begini. Mengerti maksud saya, saudara? Halo saudara? Mau menang? Jangan lihat dari sepenggal-sepenggal. Kena masalah sedikit sudah marah sama Tuhan. Komplain sama Tuhan, Tuhan kok begini? Kok ceritanya begini? Ya. Saya sempat berpikir, kenapa ya aku harus kerja di sebuah perusahaan dulu sebelum jadi pendeta ya? Kenapa saya harus mengalami di perusahaan itu, saya mengalami banyak didikan di situ. Saya mengalami ini, mengalami itu, saya mengalami seringkali ke Tanjung Perak, nggak cuma ketemu preman, ketemu macam-macam di situ, di bea cukai itu, di custom clearance. Saya ketemu banyak hal. Tapi ketika saya menjadi seorang gembala di kota Jember, saya baru tahu part itu. Ternyata saya disiapkan sama Tuhan 3 tahun itu, di tempat, di perusahaan itu. Karena ternyata menjadi seorang gembala, itu tidak gampang. Saya mengerti bagaimana rasanya di demo, di unjuk rasa. Saya pernah mengalami di mana saya betul-betul dilaporkan, macam-macam pokoknya. Saya sudah melewati itu semua. Saya sudah pernah melihat ketika saya di demo itu, ngelihat tukang bakso itu, saya pikir tukang bakso kok lebih enak daripada hidupku ya. Saya ditempa di situ. Saya ngerti 3 tahun itu, Tuhan sedang siapkan saya. Saya nggak bisa lihat part itu di waktu itu. Kalau saya hari itu menyerah, tidak ada cerita saya menjadi seorang gembala sampai hari ini. Halo, bilang sama dirimu, jangan pernah menilai sesuatu itu dari kacamata kita yang terbatas ini. Belajar percaya sama Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari satu ayat ini aja. Yang kedua, perhatikan. Ini, percaya di setiap musim kehidupan, Tuhan beserta untuk mendatangkan kebaikan. Percaya di setiap musim kehidupan, Tuhan beserta untuk mendatangkan kebaikan. Menurut Anda ketika kita dalam masalah, bisa enggak kita bilang, oh Tuhan, Engkau baik sekali. Ini loh, masalah dikasih ke aku, kok baik sekali. Ada yang gitu? Di foto sebentar ini agak gimana nih orang ya? Dead joke ya? Halo? Biasanya kalau ngomong Tuhan kok baik sekali itu kenapa? Waktu botol minumnya ketemu, betul ya? Apalagi dapat pacar, ayo apalagi? Ini kan banyak anak muda nih, apalagi? Baru dapat pekerjaan yang dipingin. Wah Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ada yang bilang, oh Tuhan itu baik, kenapa? Mobilku baru tabrak orang. Nggak ada kan? Saya naik mobil, tiba-tiba dari sebelah kanan saya ada orang naik mobil. Karena gravitasi ya, jadi dia tuh di atas, jadi agak turun gini jalannya. Saya di sini, dia di sini. Lah istrinya buka pintu tuh nggak ada remnya. Buka gitu, langsung ke pintu saya, brak, kaget kan saya. Otomatis saya akan lihat mobil saya, loh. Bukan ditabrak, pintunya yang nabrak saya. Brak, kaget kan lihat pintu saya. Suaminya turun. Enggak, Kak, enggak apa-apa Pak, enggak gitu. Bayangan saya turunnya tuh tanya, Pak enggak apa-apa ya pintunya. Gini dia turun, penyok gitu. Rusak. Dalam hati saya, aku yang korban, aku yang dimarahin ya.
Oh enggak, saya sudah berpikirnya itu macam-macam. Oh seandainya aku anak wali kota, wah mobilmu sudah tak habisin mobilnya. Tak bikin kaleng kerupuk kamu. Makanya saya nggak dipanggil untuk jadi anak wali kota. Suruh jadi pendeta saya. Suruh sabar, mau marah, sabar. Sabar. Saya sudah mikirnya macam-macam. Tuhan bentuk saya di situ hal-hal yang sederhana. Bisa enggak ketika dalam masalah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Gak semua orang bisa bilang Tuhan itu baik loh dalam masalah. Yusuf itu, belajar dari Yusuf. Dalam setiap musim kehidupan, dia percaya bahwa Tuhan itu beserta. Kok tahu dari mana? Coba kita lihat ya. Kejadian 37. Kejadian 39. Ayat 1, perhatikan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi perhatikannya, di dalam perbudakan, di dalam kan dia jadi budak di situ, di rumahnya Potifar, jadi pelayan. Padahal sebelumnya dia adalah anak kesayangan bapaknya. Dia dibikinkan jubah yang paling indah. Yakub cinta sama Yusuf. Yakub pilih kasih sih, kalau tak lihat anaknya itu betul-betul yang dicinta cuma Yusuf. Semua itu kayak bukan anaknya tapi diperlakukan tidak istimewa seperti Yusuf. Nah ketika kejadian ini, Yusuf itu lagi dalam perbudakan. Tapi yang luar biasa, perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan, perhatikan baca rame-rame 34, menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya ke orang Mesir itu. Di tengah-tengah ketika dalam perbudakan, Tuhan sertai dia. Dan kalau Anda baca ayat di bawahnya, Yusuf, apa yang dipegang Yusuf itu berhasil semua. Potifar itu sampai, kalau seorang Potifar, seorang majikan, kalau punya pegawai kayak Yusuf, dia tidak perlu melakukan apapun. Karena Yusuf itu melakukan pekerjaan dengan the best. Sampai dikatakan Potifar itu yang nggak dikerjakan cuma untuk makannya. Semua pekerjaan ditanggung sama Yusuf. Ini Potifar tinggal jalan-jalan aja. Mungkin tinggal dia mengamankan istana. Rumahnya beres dipegang Yusuf, standarnya sama. Waduh, itu senang sekali. Yusuf pikir, aduh hidupku sudah oke lah, meskipun aku jadi budak, tapi aku di sini jadi orang kepercayaan. Sampai suatu hari, si tante Potifar ini, istrinya Potifar ini berkata, sup. Yusuf dicobai setiap hari, Yusuf pegang teguh Tuhan, enggak mau dia aneh-aneh. Karena dia tahu, kalau Anda tanya, kenapa Yusuf kok pegang teguh? Dia pasti ingat janji Tuhan bahwa dia akan disembah nanti matahari dan bulan. Nanti berkas-berkas yang lain akan tunduk, berkas dia tetap tegak berdiri. Dia pegang janji itu, makanya dia kalau orang punya pengharapan, dia tidak sembarangan hidupnya. Dia pegang teguh, aku tidak mau, bukan milikku. Sementara istri Potifar tetap merayu-rayu, Yusuf ayo hidup dalam dosa, Yusuf ayo hidup dalam dosa. Tapi Yusuf berkata tidak, sampai ada satu cerita di mana tante Potifar, istrinya Potifar ini, dia pegang jubahnya Yusuf, Yusufnya lari, jubahnya ketinggalan di tangannya si tante Potifar ini. Dan tante Potifar ini takut mungkin malu, dia memutuskan untuk dia bikin laporan fiktif. Laporannya apa? Bahwa Yusuf ini melakukan abuse sama dia, melakukan aneh-aneh sama dia. Anda tahu Potifar siapa? Potifar adalah kepala pasukan. Ibarat orang ini kayak pas-pampresnya, kepala pasukan. Itu bayangin ya, orang deketnya Firaun. Yusuf ketika ditangkap sama Potifar, pertanyaan saya sederhana, ada enggak bayangan bahwa Yusuf bisa keluar? Secara manusia, ada enggak Anda merasa bayang dia bisa keluar? Ini dekat sama penguasa di zaman itu, Firaun. Dan Firaun enggak takut akan Tuhan. Bisa enggak Yusuf keluar? Pasti bayangan manusia enggak bisa. Dia langsung nyanyi lagu Krisdayanti, detik demi detik itu, menghitung hari itu. Gak keluar-keluar, dia coret satu lagi sampai 5, satu lagi sampai 5 lagi. Gak keluar-keluar. Anda tahu. Tapi coba lihat ayatnya, Mas, Kejadian 39 ayat 20, dikatakan begini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Dalam segala musim hidupnya Yusuf, baik waktu dia enak, bahkan lebih tidak enak lagi, maupun yang jauh lebih tidak enak lagi masuk penjara. Kan titik paling terendahnya Yusuf itu di penjara sebetulnya. Dia sudah ngelihat dia pernah mau dibunuh sama kakak-kakaknya, dia dijual, masuk di rumah Potifar, dia pikir sudah oke pertolongan, ternyata bukan pertolongan, justru difitnah, masuk paling bawah di penjara. Menurut Anda Yusuf bisa enggak berubah setia dari Tuhan? Halo? Halo? Bisa enggak? Yang berkata bisa berubah setia. Duh. Karena Anda tahu ceritanya ya, Yusuf gak berubah setia ya. Kalau kita bisa enggak berubah setia sama Tuhan? Oh buru-buru kasih masalah. Oh, macam-macam ya Tuhan kasih masalah ke aku. Aku akan pergi. Kok begitu? Tapi itu banyak loh orang kayak begitu. Kena masalah sedikit aja sudah merasa mau putus segalanya. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Anda tahu Yusuf, di penjara, ini loh Tuhan menyertai dia. Kok bisa masih Tuhan menyertai dia? Artinya dia tidak memutuskan kecewa sama Tuhan. Tidak ada ayat, coba cari ayat Tuhan. Kenapa ini terjadi padaku? Aku gak bersalah. Siapa yang bisa menyelamatkan aku Tuhan? Musuhku ini pembesar. Mana mungkin aku bisa? Gimana caranya aku keluar dari masalah ini? Gak akan bisa, gak akan mungkin. Tapi gak ada ayat itu. Yusuf di penjara, dia tetap bekerja. Dan kabar baiknya Tuhan menyertai dia. Artinya dalam hidupnya dia gak ada kekecewaan. Kalau dia kecewa, gak akan ada cerita Yusuf itu. Dia tetap percaya. Ibarat pasal tadi yang lihat itu, dia step pertama, dia lihat kok gak cocok sama mimpinya. Gak apa-apa, sedikit lagi melangkah. Masuk ke rumah Potifar, kok gak cocok lagi ya di Potifar. Awalnya dia pede, waduh bagus ini di rumah Potifar. Orang dekatnya penguasa, pasti sedikit lagi aku juga jadi penguasa. Ternyata difitnah, taruh pengharapan di manusia mengecewakan. Tapi justru di penjara, dia masuk di situ lagi, dia ingatkan dirinya. Partmu belum selesai, kamu masih punya cerita, Tuhan masih menyediakan janji itu di ujung nanti itu, pasti akan terjadi di situ. Makanya janji itu yang membuat dia tetap excellent, dia ingat Tuhan ada di dalam segala musim. Betul kata pemazmur Daud, dia berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah pun, gadamu dan tongkatmu ada bersamaku. Sekalipun aku berdiri di hadapan, di hidangan para lawan-lawanku, aku tetap percaya Engkau Tuhan, Engkau Bapa Gembala yang baik. Dalam segala musim kehidupan, dengar kata-kata saya, jangan pernah tanya tentang kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan bilang, Tuhan kenapa sih kok aku mengalami lembah. Orang yang percaya sama Tuhan, lembah bakar pun bisa diubah menjadi mata air. Halo, seringkali dalam masalah kita selalu bertanya, Tuhan di manakah engkau? Di manakah engkau dalam masalah? Kenapa Anda tidak berkata, Tuhan aku mengalami masalah. Kalau itu karena kebodohan kita, minta ampun sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan dosa kita. Dia akan ingat-ingat, dia bukan kayak kita yang berkata, kamu sudah tak kasih tahu kemarin dulu lagi. Kamu sudah tak bilangin, tidak ingat-ingat. Tuhan tidak gitu saudara. Sekali kita bertobat, Tuhan akan ingat-ingat lagi. Semerah apapun dosa kita, Tuhan memutihkannya seperti salju. Asal kita bertobat berikutnya. Jangan kapok lombok. Kapok hari ini, besok makan lombok lagi. Kapok lagi, makan lombok lagi, itu enggak bertobat. Tapi kalau kita bertobat, Tuhan pulihkan kita. Banyak cerita Alkitab, Tuhan memulihkan orang-orang yang seharusnya nggak layak terima pemulihan. Tapi Tuhan pulihkan di situ. Halo, sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Tapi saudara, kalau kita sudah jaga hidup, kita mengalami proses hidup dalam hidup ini. Dengar kata-kata saya, tetap meskipun kita merasa aku enggak salah, Tuhan masih punya rencana. Nanti di poin ketiga saya itu, Tuhan tetap ingin membentuk kita menjadi indah. Kita ini seperti periuk. Kita tanah liat yang dibentuk untuk jadi bejana yang indah. Kita perlu percaya sama penjunan kita, karena dia pemilik segalanya. Dia yang paling tahu membentuk kita. Dia tahu tentang Yusuf ini, bagaimana Tuhan membentuk. Bagi Tuhan mengangkat Yusuf untuk jadi seorang pejabat, seorang hebat, orang nomor 2 di Mesir. Gampang bagi Tuhan. Buktinya dengan 13 menit dia bisa ceritakan mimpinya Firaun, hidupnya berubah. Gampang bagi Tuhan untuk mengangkat seseorang. Tapi tujuan Tuhan bukan cuman mengangkat, ada proses yang menjadikan indah, itulah yang Tuhan mau kita dapatkan. Tapi saudara dengar kata-kata ini, dalam proses hidupmu, bisa enggak Anda berkata bahwa Tuhan, Engkau ada bersamaku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadikanku lebih dari. Dalam masalah tetap ngomong, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Yusuf ketemu juru minuman sama juru roti, datang. Dia dapat mimpi tentang dua orang itu. Dia artikan mimpi dua orang itu. Juru roti akhirnya persis kata Yusuf, dia direndahkan, mati juru roti. Juru minuman, dia berkata, kalau kamu nanti sudah kembali ke jabatanmu, juru minuman kan dekat lagi sama raja. Yusuf pesan gini, nanti aku kasih tahu Firaun ya, kalau aku nih ngalami kasus ini nih, aku difitnah sebetulnya. Aku nih ngalami di mana aku nih dibohongin sama istrinya Potifar. Itu sebetulnya bukan salahku. Tolong ingat aku ya. Yusuf sudah berharap, aduh pasti bisa nih. Ternyata juru minuman itu lupa saudara. 2 tahun dia dilupakan. 2 tahun itu menurut Anda cepat atau lama? Hah? Siapa yang bilang cepat? Ayo angkat tangan sebentar, difoto yuk. Ini orang jangan-jangan tidur. 2 tahun dilupakan itu lama saudara. Lama 2 tahun itu. Tapi dia tetap berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjimu. Kok tahu saya dari mana? Saya nggak tahu dia nyanyi lagu ini apa enggak, karena lagu ini karangannya baru sekarang, ya, baru zaman sekarang, zaman Yusuf. Dia nggak ada ayat yang berkata bahwa Yusuf menjadi kecewa sama Tuhan. Nggak ada ayat itu, nggak ada. Dia tetap setia, meskipun dia dilupakan, dia tetap melakukan do the best pekerjaannya. Dia tetap mencintai Tuhan, dia tetap melakukannya terbaik. Sampai pada akhirnya Tuhan angkat dia lewat mimpinya Firaun. Gak ada satu orang pun bisa menerjemahkan. Juru minuman baru ingat, aduh aku ingat ada 2 tahun yang lalu. Orang yang bisa cerita tentang mimpiku, aku lupa sama dia. Akhirnya dipanggillah Yusuf. Yusuf itu melewati masa Kronos itu berapa belas tahun ya, lupa saya berapa belas tahun, 13 tahun. Dia mengalami masa Kronos, gak tahu ujungnya kapan ini janji Tuhan digenapi. Kapan ayat kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Kapan ini? Tapi dalam masa Kronos yang gak pasti ini, dia tetap setia lakukan bagiannya. Sampai ketika masa Kairos tiba, dia persiapan terus do the best. Begitu sampai ketemu Firaun. Tidak ada dikatakan Yusuf minder, takut, tidak bisa ngomong. Enggak. Yusuf ngomong mimpinya. Langsung Firaun tanya, siapa yang bisa seperti orang ini? Yang bisa memimpin kita ini. Dan gak ada orang lain lagi, hanya Yusuf. Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 Mesir. Saudara dengar, yang ketiga, perhatikan, ini poin terakhir saya, penting sekali. Rahasia kemenangan kita yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Kristus adalah berkat terbesar. Kalau Anda berkata bahwa berkat terbesar itu materi, Anda bisa kecewa kalau materi itu gak datang dalam hidup Anda. Kalau takaran penyertaan Tuhan itu diukur dari keberhasilan secara materi, jabatan, promosi, maka kita akan menjadi orang yang rapuh dan mudah meninggalkan Tuhan ketika proses kehidupan terjadi. Makanya kita harus melihat ujung dari semua kemenangan kita ini apa sih? Apakah supaya aku punya pabrik lebih besar lagi? Apakah aku punya rumah lebih banyak lagi? Apakah aku punya mobil yang jauh lebih banyak? Bukan. Karena takaran keberhasilan kita, ini loh, ketika karakter kita serupa dengan karakternya Kristus. Coba lihat Roma 8 tadi. Roma 8 dari ayat 29, ayat 30, perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ketika kita Roma 8 ayat 28, Allah turut mendatangkan kebaikan bagi orang sesuai rencananya. Itu berarti tujuannya cuma satu, adalah untuk membuat orang itu memiliki karakter seperti Kristus. Saya mau kasih satu ayat terakhir saya. Coba kita buka di dalam Kejadian 50 ayat 20, 21 saya bacakan. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah
telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa ya. Yusuf punya kesempatan untuk balas itu saudara-saudaranya yang menjual dia. Dia punya kesempatan untuk balas Potifar. Mana Potifar tadi? Istrinya mana? Far, mana Potifar? Sekarang kalah pangkat Potifar. Dulu dia kepala pasukan. Sekarang Yusuf jadi orang nomor 2-nya Mesir. Di atas Yusuf Firaun. Potifar gak ada lagi itu, pas takut. Yusuf tapi gak ada ayat Yusuf mencari Potifar untuk membinasakan, gak ada. Ada ayat Yusuf marah sama saudara-saudaranya, enggak. Dia kerja sedikit aja, mungkin kesel dia. Tapi dia cuma sedikit. Tapi untuk saudara-saudaranya, coba perhatikan ya. Kejadian 50, ini ngomong sama saudaranya ayat 20, ayat 21. Memang kamu telah mereka-rekakannya jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni, perhatikan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu dalam prosesnya itu ada tujuan Tuhan yang lebih besar. Kalau Yusuf cuma tujuannya untuk menjadi pembesar, untuk jadi orang nomor 2 supaya keluarganya sujud. Bukan itu tujuannya. Dia tahu Tuhan proses hidupku ini supaya karakterku indah. Dan ternyata dalam karakter yang indah itu Tuhan muliakan aku lewat apa? Memelihara sebuah bangsa, memberi makan orang banyak. Ujung dari hidup Yusuf itu bukan cuma untuk dia jadi pejabatnya. Tapi ujungnya adalah menjadi berkat bagi semua orang. Itu saudara. Kalau Anda cuma tujuan akhirmu adalah untuk sukses, berhasil. Saya tidak berdoa buat Anda yang jelek. Tapi kalau Anda cuma takarannya itu, Anda siap-siaplah untuk kecewa. Siap-siaplah Anda untuk tidak semangat untuk di dalam Tuhan. Karena takarannya di situ. Tapi kalau takarannya untuk karakter Kristus, makanya Yusuf berkata di ayat 21-nya dikatakan begini. Jadi janganlah takut, dia ngomong sama saudara-saudaranya. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Karakternya Yusuf beda, dia gak balas orang-orang itu. Karena Yusuf melihat tujuan yang lebih besar. Berapa banyak orang berhenti dari pertandingannya karena dia sudah capek lihat orang-orang yang mungkin dia berkata, gara-gara kamu yang membuat aku begini. Gara-gara kamu gesek aku, sampai aku gak bisa semangat ini. Gara-gara kamu lagi. No. Bisa gak Anda berkata, Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidupku. Meskipun ketika melewatinya, gak enak. Meskipun dalam proses itu kita mengalami banyak hal. Mungkin berdarah-darah di situ. Tapi kita tetap berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Saya cuci muka tadi malam. Saya lagi merenung, Tuhan. Saya ini melewati banyak proses di hidup saya. Kenapa saya bisa kuat ya? Saya tanya dalam diri saya tadi malam, saya ketika cuci muka itu. Terus Tuhan ingatkan saya, ternyata dalam hidup saya ini banyak proses yang terjadi. Setiap proses itu saya melewati kemenangan-kemenangan, bendera-bendera kecil. Kalau Gina Dermawan pernah katakan bendera kecil itu. Saya ingat dalam proses itu saya gak pernah lari. Saya tetap stay di situ. Saya tetap ada di situ. Saya ketika jadi choir dengan PD nyanyi suara 3, tiba-tiba pemimpin choirnya yang saya tahu ternyata itu ketua PAW-nya. Noleh ke belakang, ngomong dengan keras, falas! Banyak orang lagi, belum menikah lagi, kan menjatuhkan pasaran ini. Awalnya kan buat PD nyanyi suara 3, setiap lutut bertelut, menyembahmu pakai suara 3. Mungkin kebablasan, saya bukan suara 3, suara 2,5 mungkin ya. Jadi dia langsung noleh ke belakang, enggak pakai, Sam sorry ya, di sini aja kalau negur orang itu, permisi ya, maaf ya, boleh saya ngomong, silakan. Jangan marah ya, waduh pasti lambat. Itu enggak pakai tadi aling-aling. Falas! Langsung saya, ya sorry nggak jadi PAW. Gak apa-apa gak PAW, jadi asir aja. Saya turun jadi asir. Saya stay di situ. Saya ada di situ. Ketika saya jadi gembala di kota Jember. Orang tanya sama saya, Bapak pendeta Mawar Sharon? Iya. Bapak gembala? Iya. Loh Bapak kok di kontrakan rumah? Kok tidur di kos-kosan? Kok sama anak SMA? Loh kenapa memang jadi gembala?
Gembala harus punya mobil, harus punya rumah. Bapak kok kontrak, kok kos. Saya pikir loh, memang jadi gembala ada kriteria itu. Saya ada di situ. Anda tahu tiap hari kita makan bakso, kita punya uang makan itu terbatas. Sekolah misi di waktu itu. Saya kalau makan di Jember itu saya bilang, saya makan apapun bisa. Tapi kalau makan terus-terusan tiap hari itu saya bosan. Dan terjadi tiap hari makan selada air, ikan tongkol. Kalau kita beli ikan tongkol itu, bahasa orang Jember cakalang. Orang Manado bilang cakalang. Beli tongkol, seperempat dipotong-potong lagi, kecil-kecil lagi. Dibagi bertiga, saudara, bayangin, haleluya enggak? Di rumah, sementara di rumah saya bisa makan bandeng 1 ekor punya saya sendiri. Ini cakalang 1, bukan 1 lagi, seperempat. Saya pikir beli seperempat, saya pikir oh masih seperempat mungkin lah, ya nggak apa-apa lah. Dibagi lagi kecil-kecil, Bulani yang masak. Terbatas keuangan kita, tiap hari selada air. Anda tahu tiap hari kita cari keong di sawah untuk protein kita, saudara. Saya tetap ada di situ, melayani Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk pindah dari mana-mana. Ketika saya menjadi gembala di Jember, saya diproses, saya di demo, didatangi FTTTI itu. Mau dibakar gerejanya, mau dilempari batu. Saya ngalami itu. Saya sempat dari tukang bakso, saya ingin jadi tukang bakso. Saya pikir tukang bakso kok lebih tertawa daripada saya jadi pendeta, kok saya kok kurang tertawa. Terus Tuhan tanya, kamu mau jadi tukang bakso? Enggak Tuhan, tetap jadi pendeta. Makanya tetap jadi pendeta. Saya pindah di Sidoarjo. Baru pindah, belum masuk pindahan rumah barang. Saya sudah disidang, dipanggil rapat di sidang. Dipanggil saya di sidang. Proses dalam hidup saya itu banyak. Saya cuci muka dari malam, saya tanya, Tuhan kenapa saya bisa sampai hari ini? Tuhan cuma bilang gini, karena kamu setia dalam proses itu, kamu tidak pernah mundur. Kamu tetap maju, move forward. Kamu tetap maju ke depan. Kamu tetap melangkah ke depan. Kalau orang lihat saya cuma berhasilnya di sini, Anda keliru saudara. Anda nggak lihat darah-darah saya di situ, ngalamin masalah, dihina, diejek, tidak dipandang orang, difitnah atau mungkin apapun terjadi di masa lalu saya itu. Saya tetap memutuskan untuk tetap maju. Saya sudah pernah ditanyain pendeta, Anda pendeta Mawar Sharon? Iya. Oh, siapa yang khotbah di gereja ini? Oh ada dari dalam. Siapa? Dari dalam. Siapa? Dari dalam. Pastor Philip? Bukan. Pastor Yudi? Bukan. Siapa? Dari dalam. Siapa? Saya. Hah? Kayak kaget dia. Gak percaya saya bisa khotbah saudara. Saya sudah melewati itu. Coba kalau hari itu saya berkata jadi pendeta, gak enak jadi pendeta, ngalami banyak fitnaan, ngalami banyak hajaran itu. Gak jadi hari ini saya. Gampang orang kalau lihat orang cuma lihat dari keberhasilan. Lihat orang itu. Dan Anda tahu, Anda pikir ini goal saya untuk jadi gembala regionalnya enggak. Goal saya itu mau serupa dengan karakter Kristus, itu panggilan tertinggi saya. Makanya kalau orang bilang, kenapa kok bisa lebih sabar? Prosesnya banyak di situ. Itu tadi yang ditabrak pintunya, penyok. Loh kok aku yang dipenyok-penyokkan? Saya sudah mikir mau jadi anak wali kota aja, aku jadi wali kota. Tuhan langsung ngomong di dalam hati saya, makanya kamu tak jadikan anak wali kota. Kamu akan jadi pendekar. Tak jadikan kamu pendeta, supaya kamu belajar sabar. Ya Tuhan, aku sabar Tuhan. Aku tidak boleh marah-marah. Dan ujung dari itu, saya cuma berkata, thank God Tuhan, terima kasih. Kemarin saya jalan di PTC Supermall. Disampaikan orang banyak, Pak senyum. Anak saya bilang gini, Papa ini senyum-senyum. Orang itu loh siapa? Papa lu gak tahu. Lu disapa Mi? Enggak mungkin. Orang sebanyak gini orang gak kenal semua ini. Kok disapa? Lu disapa Mi? Sungguhan akhirnya sepanjang jalan itu disapai orang. Pak, mungkin wajah saya gak berubah ya. Pak Sam, tidak bisa bohong lagi kan. Kalau Pak itu kan universal. Pak Sam, Pastor, Pak Sam. Anak saya baru, iya betul Pak. Papa disapai orang-orang itu. Lu pikir Papa tadi bohong-bohongan nyapa orang. Hai, senyum-senyum gini. Bukanlah. Tapi saya tahu tujuan hidup saya. Cuma ingin serupa dengan karakter Kristus. Saya tahu saya hidup bukan lagi milikku. Tapi hidup untuk Tuhan dan kemuliaan namanya. Siapa yang mau hidup untuk kemuliaan namanya? Kalau kena masalah, jangan berhenti ya. Belajar lihat dari kacamata Tuhan. Tuhan selalu punya rancangan. Kita baca ayat terakhir nanti, Mazmur. Roma 8 ayat 28, tolong munculkan. Kita baca bagi berdiri. Roma 8 ayat 28, baca rame-rame. Kita baca rame-rame untuk kita ini ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ulangi lagi ya.
Ulang lagi ya, bagi mereka itu ganti bagiku ya. 1, 2, 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Tuhan, yaitu bagiku yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita.